Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dunia untuk membawa damai dan mengajak kasih kepada sesama manusia. Itu makna pertama. Makna kedua Natal adalah, saya singkat aja karena waktu, kasih yang tulus diiringi tindakan yang nyata. Dan hal tak boleh dilupakan dalam perayaan Natal adalah makna yang terkandung di dalamnya, yaitu saling mengasihi. Yesus lahir membawa kasih dan membawa damai. Sudah sepatutnya kita meneladani perbuatannya, Bapak Ibu. Dan Natal bukan cuma ucapkan broadcast WhatsApp atau posting foto di media sosial, Bapak Ibu. Namun kita harus menunjukkan arti Natal yang sesungguhnya lewat perbuatan. Kita pakai momen Natal untuk menyebarkan kebaikan. Gunakan momen Natal untuk mengasihi sesama, mulai dari keluarga hingga kepada teman-teman. Kasih ini bisa diwujudkan di dalam bentuk yang sederhana, Bapak Ibu. Seperti kita menyapa dengan senyuman hangat ketika kita ketemu, kunjungi rumah saudara-saudara kita. Nah, makna yang ketiga dari Natal sebagai momen untuk mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Pada momen Natal ini kita juga harus ingat untuk mengucapkan syukur segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik menyenangkan maupun tidak. Bapak Akong mana Bapak Akong? Bapak Akong? Mana Bapak Akong? Nah. Udah. Kita foto dulu, Pak. Ya. Orang kok sudah mau. Ya, kita foto sama-sama. Baik, silakan dulu. Selamat untuk para pemenang yang kedua. Bapak Ibu tak berulang,
Berfirmanlah Tuhan Allah Israel kepada umatnya pada zaman Musa, bahwa barang siapa yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan perbuatan salah di mata Tuhan, maka haruslah mereka mempersembahkan korban penghapusan dosa. Korban itu berupa hewan, hasil bumi, dan tepung-tepungan, dan harus dibawanya lah korban persembahan tersebut kepada para imam, sebab hanya dengan itu dosa mereka diampuni. Dan hari itu datanglah seorang wanita kepada Musa dan para imam. Ia telah melakukan dosa dan bersalah di mata Tuhan. Dengan bersusah payah, ia harus mendapatkan korban penebusan dosanya, yaitu seekor domba betina. Dengan rasa menyesal, berkatalah wanita itu, "Kiranya Tuhan Allah mengampuni dosaku. Terimalah persembahan ini." Musa dan para imam menyelidiki korban tersebut, dan jawab Musa kepada wanita itu, "Telah kulihat sedikit noda pada dombamu. Persembahanmu tidaklah layak. Pergilah dan carikan yang terbaik untuk Tuhan." Berkata kembalilah Musa kepada mereka. Tuhan berkata, Supaya dalam hal ini mereka tidaklah berdosa dan mati oleh karenanya, karena telah melanggar ketetapan, kekudusan, dan kewajiban. wanita tersebut kembali dengan persembahan keduanya, namun dengan sepasang burung merpati, sebab telah habis hartanya. Berkatalah ia kepada para imam, "Mohon, terimalah persembahanku kali ini. Kiranya dosaku diampuni." Persembahanmu tidaklah cacat dan telah kami terima. Terpujilah Tuhan Allah Israel, semesta alam. Begitulah cara umat-umat Tuhan di zaman Musa meminta pengampunan. Dengan demikian, mereka harus berpegang kepada segala ketetapan Allah dan segala peraturan Allah, serta melakukan semuanya itu. Hal demikian terus dilakukan turun-temurun, zaman ke zaman, dari nabi yang satu ke nabi berikutnya. Ribuan tahun pun telah berlalu. Allah yang penuh kasih melihat bahwa hal demikian tidaklah sanggup dilakukan oleh manusia, sehingga banyak di antara mereka didapati gagal menjaga kekudusan. Hingga akhirnya Allah mempunyai sebuah rencana yang sungguh mulia. Dia sendiri yang akan menyelamatkan manusia dengan cara menjadi sama dengan kita. Dia lahir di tengah umat itu, menjadi teladan bagi manusia dan menebus segala dosa manusia. Dan dia menamai dirinya Yesus. Dengan derasnya hukum Taurat, namun telah kami tambah sesudah hati kami 613.000. Kalian harus tunduk, kalian harus patuh, hukummu haruslah keras. Rabi, aku telah berbuat dosa. Aku secara tidak sengaja telah membuat saudaraku mengalami kecelakaan, sehingga anggota tubuhnya kini mengalami cacat.
dan dia tidak dapat bekerja di kebunnya lagi. Apakah aku telah najis, Rabi? Ingat, sebagaimana kamu telah membuat saudaramu bercacat, maka seperti itulah harus diperbuat kepadamu. Sebab mata ganti mata, patah ganti patah, dan gigi ganti gigi. Jika kamu membuat saudaramu bercacat, maka kamu pun harus dibuatnya menjadi bercacat. Tidak ada belas kasihan untukku. Aku hanya seorang janda. Hei, ingat firman Tuhan kepada Musa, bahwa satu hukum berlaku bagi semua, baik orang Israel asli maupun orang asing. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada pengecualian bagimu. Hei, kaum janda. Domba dan lembu tidak ada bagiku. Yang kupunya hanya kepingan-kepingan mati peninggalan suamiku. Mungkin jika kamu bisa menambahkannya lebih banyak, kami bisa memikirkan kembali tentang masalah. Ini, bagaimana jika saya tambahkan ini? Hei, ingat dosamu yang berat. Haruslah kau tambahkan lagi persembahanmu, supaya kiranya Tuhanmu yang Maha Pengampun bisa mengampuni dosamu. Ini, dosaku telah diampuni, Rabi. Kamu tentu tahu cerita tentang Nuh. Saat ia memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahannya harum di hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada bumi bahwa ia tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Saya yakin persembahanmu kali ini pastilah harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan membinasakan kamu lagi. Sudah, kamu boleh pergi. Biar kami yang urus persembahanmu. Orang ini dapat mencuri pengamatan. Tidak benar. Ini semua tidak benar. Saya ini semua salah paham. Untuk kau jangan bersalah. Kau orang yang tidak berkenan yang mengambil barang ini. Asalnya orang asing yang langsung depannya. Dan mereka mendudukku mengambil Rabi. Ampun Rabi. Prajuritku akan tangguh, siap menghubungi dan menangkap rakyat kota ini. Para jurid Romawi siap mengabdi, berperang dan mengangkat bandi awak. Telah kelanjutan para pemohonan, dan kami tangkap dan penjara kami. Jaya yang berkuasa, kejam dan perkasa, itulah Romawi sejati. Hidup Kaisar Romawi. Wahai wakil-wakil di bumi, menurut kalian hukuman apa yang setimpal untuknya? Tentunya sebagai orang yang paling dihormati tanah Israel ini. Kalian punya aturan bukan? Mereka pasti sedang menguji kita. Apakah kita masih layak menjaga imam di Israel? Kalau kita salah mengambil keputusan, mereka akan melakukan kita yang tidak kepada Raja Herodes. Baiklah kalau begitu. Baiklah kita tunjukkan bahwa aturan-aturan yang kita orang adalah yang paling hebat. Ya, betul. Dan kita berdua adalah pemimpin yang tegas dan ditakuti. Tuhan, ampunilah Tuhan. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Bebaskan aku dari tuduhan ini Tuhan. Lepaskan tangan kotormu dari bajuku. Hei, menurut hukum Taurat, kamu harus mengembalikan semua barang curian dan ditambahkannya 1/5-nya lagi. Tuh, aku tidak punya harta apapun lagi Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hei, aturan yang berlaku di Kaisar Romawi ini. Barang siapa yang melanggar aturan haruslah membayar denda sebanyak 30 emas. Aku tidak ada uang lagi Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Tidak dapat membayar, artinya masih penjara bawah tanah selama 4 musim. Betul, hukum seberat batil. Hidup Kaisar Romawi. Tuh, aku masih punya anak dan istri di rumah Tuhan. Mereka masih menggantungkan hidupnya kepadaku. Ampuni aku Tuhan. Orang ini tidak ada uang dan penjara bawah tanah kita sudah penuh. Maka hukuman ini harus dijalankan saat ini juga. Tuhan, ampun Tuhan. Tuhan, mohon Tuhan. Mas, jatuhkan dia. Memasukkan dia ke penjara bawah tanah hanya akan menjadi beban bagi kita.
Ini untuk memastikan kamu tidak mencurigai. Tuhan, Tuhan. Ayo pergi. Saya tidak mau melihat kencang lagi di daerah. Tolong ajari umatku dengan baik. Jika tidak, kalian berdua yang saya bawa menghadap raja. Gawat. Mereka sudah semakin berani terhadap kita dan memperlakukan kita seperti binatang. Kamu lihat ini semua? Ini semua gara-gara kamu. Tuan-tuan para rabi, izinkan saya membantu lelaki ini. Luka di kakinya sudah terlihat sangat parah. Hei, siapa kamu? Kamu pikir orang ini sudah kenapa-napa? Tolong buatkan aku korban penebusan, Tuhan. Apa? Korban penebusan? Bukan kamu? Bukankah itu yang selama kau ajarkan di bait-bait Allah? Bahwa barang siapa yang membawa korban penebusan, maka dosanya akan diampuni, Tuhan. Tidak semudah itu. Lagi pula, daripadamu sudah tidak terdapat apa-apa lagi. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Aku punya sekantung tepung yang telah memberi wangian, Tuhan. Kiranya tidak dapat menghapus dosaku, Tuhan. Sekantong tepung yang sudah diberi wewangian. Menjauh dari hadapanku. Kau pikir aku adalah rabi kampungan yang mau menerima persembahan hanya sekantong tepung? Kau menghina. Mulai saat ini, saya nyatakan kamu menjadi najis. Dan siapapun yang menyentuhmu juga menjadi najis sampai matahari terbenam. Pak, Ayo kita pergi dari sini. maafkan saya, Pak. Rabi, Rabi, jangan tinggalkan aku, Rabi. Lepaskan tanganmu! Rabi. Tepung ini tidak diterima. Oh Tuhan. Bagaimana ini? Rabi, tolong, tolong. Rabi, Tuhan. Sampai kapan, Tuhan? Dan segala yang ku yakini, ku dapati kau setia. Yang selalu ku pegang meski runtuh keyakinanku, ku dapati kau setia. Allahku mulia, ku perlu Engkau. Tuhan datanglah, perlu erat aku. Maafkan aku, Pak. Aku tidak sengaja datang untuk sekali mereka, Pak. Kau begitu baik, Bu. Rasanya kau boleh pulang. Sama aku, kita hidup di zaman yang benar benar. Kita hanya butuh pertolongan Dia. Terima kasih buat perhatian. Langitku dan segalanya ku yakini, ku dapati telah mudah. Tuhan, Allahku
Terima kasih atas obatnya, Bu. Sempurna. Bagaimana menurutmu, Maria? Aku tak menyangka, akhirnya hari ini tiba juga. Ya, betul. Setelah sekian lama, akhirnya hari ini datang juga. Tapi, kamu nampak sangat grogi hari ini. Ini adalah hari pertunangan kita. Hari yang besar untuk kita. Kamu harus bisa tersenyum. Bisa kan? Aku tidak apa-apa, Yusuf. Aku cuma takut kalau kue buatanku ini nanti kemanisan bagi para tamu. Ini adalah kue terlezat yang pernah aku makan. Percayalah, semua tamu pasti akan menyukainya. Percaya padaku. Yusuf, Maria, Bibi sudah menanti lama acara pertunanganmu dan wanita ini. Bibi Naomi, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ya Bibi. Semoga Bibi menyukai acara pertunangan kami dengan segala kesederhanaan ini. Sederhana katamu. Ini sudah lebih dari cukup, Maria. Kalian tahu sendiri bahwa semua barang menjadi mahal belakangan ini. Dan orang-orang Romawi tersebut menaikkan harga kesukaan mereka. Bahkan Kaisar Romawi baru bersabda bahwa dia akan menaikkan pajaknya. Lihatlah sekarang semua rakyat menjadi. Kalau begitu, bagaimana dengan kondisi Bibi? Lalu, bagaimana dengan Paman Ruben? Semuanya baik-baik saja. Sampai orang pengkhianat itu datang mengganggu kehidupan kami. Paman Ruben tidak dapat hadir hari ini karena harus berurusan dengan Izakel, si orang pendek itu. Dia memeras sesamanya demi memperkaya dirinya sendiri. Udah. Bibi tidak mau merusak rencana kalian. Tidak, Bibi, tidak. Bibi, Maria, ayo berkumpul. Para tamu sudah hadir.
Maria, Maria. Siapa kau? Salam, hai engkau yang dikasihi Tuhan. Siapa kau? Siapa yang kau cari? Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Tuhan. Siapa kau? Katakan begitu bersih. Hai, tentang manakah kau berasal? Allah telah mengutusku kepadamu. Akulah malaikat Gabriel. Maria, sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tatah Daud akan diberikan kepadanya. Ia akan menjadi raja atas kaum Yakub, dan kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Sungguh indah rencanamu Tuhan. Tapi bagaimana mungkin aku, seorang yang belum bersuami, punya seorang anak yang begitu? Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanak itu yang disebut mengandung oleh banyak orang, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pergilah padanya. Ampunilah hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan. Tuhan, sungguh indah rencanamu. Aku siap Kau pakai dengan luar biasa. Besok aku akan pergi menemui Paman Ruben. Sepertinya aku tidak bisa menemanimu untuk menemui Paman Ruben besok. Ada apa? Apa kamu punya rencana lain? Aku harus ke tempat sanak saudaraku, Elizabeth. Kalau begitu besoknya lagi. Bagaimana? Nah, aku akan di sana selama 3 bulan. 3 bulan katamu? Untuk apa selama itu, Maria? Begini, jadi Tante Elizabeth itu akan melahirkan, sedang mengandung dan akan melahirkan. Dia akan melahirkan? Terpujilah Tuhan Allah yang telah mendengarkan doa Tante Elizabeth dan Paman Zakaria. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Tapi untuk apa selama itu, Maria? Dia kan sudah tua, dia pasti membutuhkan bantuanmu untuk mengurus dirinya dan bayinya kelak. Tolonglah itu. Tidak habis pikir aku. Tolonglah. Dasar anak muda zaman sekarang, baru bertunangan saja. Lagi pun, biarkan mama. Lagi pula, kenapa kamu takut? Apa kamu takut Maria kembali kepada laki-laki lain? Wanita di bawah itu bersahabat. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Hanya 3 bulan saja ya. Hanya 3 bulan. Terima kasih Yusuf. Ya. Kalau begitu, ayo segera kita lanjutkan pesta kita. Ayo, Bibi. Yesaya pernah berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itulah janji Allah untuk kita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan kemudian Kamu tidak diperkenankan untuk datang ke bait
kondisimu seperti ini. Sudah, tidak untuk sekarang. Tunggulah di luar. Biarkan kami menyelesaikan ibadah kami. Izinkan aku duduk bersama dengan kalian. Aku tidak yakin bisa memberi kau tempat di dalam. Nampaknya kami tidak ingin menemuimu saat ini. Baiklah. Kemudian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutnya orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tuhanku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai kapan kami umat menunggu pertolongan-Mu? Sudah saatnya Engkau menolong kami. Maka di manakah Tuhan sang penolong? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada Rulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembangkan umatku di Israel. Ini saja. Hari sedikit saja umat yang mereka siapkan. Tuan, apakah yang berkata saya? Kamu kira kami tidak berani berbuat baikmu? Hah? Tuan, semua yang kamu kumpulkan sudah taruh di sana. Sudah ambil. Apa yang telah kau siapkan? Semuanya hanya sampah. Sudah, kita lihat ada apa di dalam. Tuan, Hei, semua! Tuan, jangan, Tuan, jangan. Tuan, ini adalah tempat pencarian kami. Tuan, berhenti. Tuan, Alammu adalah urusanmu. Pergi dari tempat saya. Tuan, jangan. Ah, ini yang kucari. Tuan, jangan. Beraninya kau memberikan dari kami. Ya ampun. Kita pikir sebuah masalah di negeri ini. Hancurkan! Hentikan! Jangan kau rusak kitab kami. Hentikan, Tuhan. Hentikan. Buat apa kamu membelanya? Ini hanya dongeng. Ini adalah sumber janji umat kami. Di dalam firman ini berisi janji Tuhan akan umat kami, dan salah satunya membebaskan kami dari penindasan kalian. Alah! Sudah, tinggalkan saja orang ini. Percuma kita membuktinya. Otaknya benar-benar imajinasi. Meski banyak yang masih belum terjadi, Tuhan, tapi imanku tetap percaya bahwa firman-Mu akan digenapi. Meski banyak orang membenciku, banyak orang menghinaku, tapi imanku tetap percaya Engkau memandangku dari langit dengan penuh kasih dan cinta, dan aku akan tetap menantimu, Tuhan. Begitu berantakan. Tuan tidak apa-apa. Tuan mengira sesaat warga akan membereskan baik Allah. Terima kasih. Hati-hati, Tuan. Tuan, apakah kau haus? Terima kasih, Tuhan. Minumlah, Tuan. Ada apa dengan perutmu? Apa kau sedang mengandung? Benar, Tuan. Ini adalah bulan ketiga dari kehamilanku. Maria!
kamu di sini, Maria? Apa yang telah terjadi? Aku hendak beribadah di bait Allah tadi, tapi tentara Romawi sudah menghancurkannya. Apa yang telah dilakukan oleh tentara Romawi itu? 3 bulan kita tidak bertemu, Maria. Dan sekarang kita bertemu di tempat ini. Apakah kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, Yusuf. Kamu nampak lebih gemuk, bahkan sangat gemuk. Yusuf, Wahai pasangan indah, terima kasih atas perhatianmu. Kalau boleh tahu, kalian berasal dari mana? Saya dari Galilea, Nazaret. Nazaret? Aku tidak sedang menghina kalian, tapi tentunya kalian tahu kan, tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Tidak apa-apa, Pak. Kami sudah sering mendengarnya. Tapi di depanku telah kulihat 2 orang yang begitu baik dan perhatian terhadap aku. Kiranya buah kandungan kalian berdua diberkati dan menjadi kesayangan Tuhan. Aku pamit dulu ya. Pak, terima kasih. Hati-hati di jalan, Pak. Kiranya Allah menyertai perjalananmu. Terima kasih. Lihat Maria, dia mengira perut ibumu yang membesar itu adalah karena hamil. memang benar, Yusuf. Apa? Yusuf, dengarkan aku. Kamu tidak sedang mengerjaiku kan? Yusuf, dengarkan aku baik-baik. Aku akan jelaskan. Waktu itu ada malaikat Tuhan yang datang padaku, dan dia mengatakan bahwa aku akan mengandung seorang anak Tuhan. Seorang malaikat katamu. Yusuf, Hentikan goyanganmu, Maria. Kamu buat dadaku sesak. dengarkan aku baik-baik. Dengarkan penjelasanku. Seorang malaikat Tuhan datang, dan dia mengatakan bahwa anak dalam kandunganku ini dialah penggenapan dari hukum Taurat, Yusuf. Hentikan, Maria. 3 bulan kita tidak bertemu, dan sekarang kita bertemu dengan kondisi kau sedang mengandung, dan kau berusaha untuk meyakinkanku atas alasanmu. Kau ini gila atau aku yang gila? Yusuf, aku juga tidak tahu kenapa aku harus dipilih. Mau taruh di mana nama baik keluargaku? Yusuf, kau harus percaya padaku. Sudahlah, Maria. Lebih baik kau mengakui perbuatan hinamu itu. Yusuf, kita akan menjadi orang tua dari anak ini. Tidak, Maria. Hentikan ngomong kosongmu itu. Yusuf, dengan apa lagi aku harus jelaskan padamu? Apa yang kau pikirkan? Hei, Maria! Maria! Sudah! Pergi saja kau! Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Apa? Aku harus memutuskan hubunganku dengan dia. Tuhan! Tolonglah hamba-Mu ini! Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dari dialah ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku tidak percaya dengan Maria? Ternyata benar. Anak yang dalam kandungannya adalah yang berasal daripada Allah.
Kecilkan suaramu, Maria. Kamu tahu kan, jika bahwa ahli Farisi tahu dan bangsa Romawi tahu, kamu bisa dikucilkan. Dan hukuman terberat bagi orang yang berzina adalah dilempari batu. Bagaimana ini? Maria, Maria, Itu Yusufmu. Cepat sampai dia. Dan Maria, kamu harus memikirkan cara terbaik untuk kalian. Maria, maafkan aku. Maafkan perkataanku semalam. Aku benar-benar emosi semalam. Kenapa sekarang kau baru berkata seperti itu? Seorang malaikat telah memberitahukan kepadaku mengenai engkau dan juga mengenai anak yang di dalam kandungannya. Dan sekarang aku bersiap untuk menjadi ayah dari kamu. Dan aku akan menjaga kamu dan anak. Terima kasih karena kau sudah mengerti, Yusuf. Tapi kata orang nanti, perutku semakin hari semakin besar. Sedangkan pernikahan kita masih 3 bulan lagi. Pasti orang-orang akan tahu kalau aku sudah hamil sebelum menikah denganmu. Aku mau berpikir demikian, Maria. Sebab tidak mungkin juga kita memajukan tanggal pernikahan kita. Orang-orang akan mencari tahu. Dan lagi, siapa yang akan percaya kalau orang biasa seperti kita ini melahirkan anak Allah? Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini. Maria, Yusuf, kami baru saja dari rumah, tapi kamu tidak ada. ternyata dunia tidak begitu besar. Buktinya kami bisa menemukan kalian di tempat ini. Hei, Yusuf, hei Maria, apakah kalian sudah mendengar bahwa Kaisar Agustus, kaisar tertinggi di Romawi, sudah mengeluarkan titah bahwa haruslah segera
bagi seluruh area jajahannya, termasuk area kita. Kami belum mendengarnya, Paman, Bibi. Jadi, Yusuf Maria, kita semua harus pulang ke kampung halaman kita dan akan dilakukan pencatatan sensus dengan segera. Makanya, Bibi dan Paman tahu ke Bethlehem tidaklah cepat dan dekat. Maka dari itu, membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Bibi dan Paman mau menawarkan bantuan untuk kalian. Bantuan? Bantuan seperti apa? Bagaimana kalau pernikahan kalian dimajukan menjadi minggu depan? Hah? Minggu depan? Bagaimana caranya? Itulah untungnya punya Paman dan Bibi yang tampan dan baik hati. Dan Bibi Naomi yang cantik dan baik hati, ya kan? Ya. Lalu, bagaimana dengan pesta undangan? Betul-betul, kalian tidak perlu khawatir. Bibi dan Paman akan membantu kalian memberitahu perubahan waktu pernikahan kalian kepada semua sanak saudara kita. Dan kamu, Maria, kamu tidak perlu khawatir. Bibi akan membantu kamu membuatkan gaun pernikahan yang cantik dan indah. Lalu, bagaimana dengan dekorasi pestanya? Yusuf, tidak usah takut. Untuk dekorasinya Paman siap untuk membantu. Kebetulan Paman kan tukang dekorasi terkenal di seluruh daerah. Kamu tentu tahu kan apa nama usaha dekor Paman? Dekorasi Omni. Ya, Loni. Betul sekali, Omni. Nah, kalau begitu, Yusuf Maria, kalian tunggu di sini. Paman dan Bibi akan segera pulang dan mempersiapkan semua kebutuhan kalian. Oke? Selamat tinggal. Sampai jumpa, keponakanku. Terima kasih, Paman. Bibi. Ya, Maria. Kita dibantu oleh Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kekal selamanya. Terpujilah nama Tuhan. Dia yang memulai semua ini. Dialah yang akan menyelesaikannya. Pujilah nama Tuhan. Ayo, Maria. Kita segera bersiap. Gimana, Esther? Jualan kita hari ini. Apakah roti-rotinya sudah habis? Apa yang kamu harapkan? Hah? Jualan kita udah habis? Semenjak sisi kota ini tahu bahwa toko roti ini adalah milikmu dan aku adalah istrimu, orang-orang tidak ada yang mau membeli roti di sini. Orang-orang mengatakan bahwa aku si penjual roti najis. Itu semua karena apa? Semenjak orang Farisi itu mengutukimu, hidup kita hancur berantakan. Setiap hari kamu selalu berkata demikian. Kamu tahu kan bagaimana penderitaan aku? Harus menanggung perbuatan yang tidak sama sekali aku lakukan. Ya, aku tahu kamu tidak sengaja. Tapi aku semakin yakin kalau ini adalah dosa dari ayah dan ibu. Esther! Jangan sekali-sekali kau bawa orang tua. Hah! Shalom. Aku ingin membeli roti. Kami sudah tutup. Aku dengar jika hari sudah malam, toko roti ini menjual roti dengan setengah harga. Apakah aku boleh membelinya? Ya, memang benar. Jika kami sudah mau tutup, kami jual dengan murah roti-roti kami. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, saya tidak akan pernah menjual roti saya untuk kaum najis seperti ini. Bu, saya mohon Bu,
sudah sangat lapar seharian. Izinkan aku membeli rotimu. Saya tidak sudi menerima uang dari orang kusta sepertimu. Tolong saya, Bu. Tolong saya. Baik, jika kamu memaksa, nih, saya ada roti. Nih, ambil. Anggap saya telah membuang roti ini ke tanah dan kamu memungutnya dari tanah. Ingat, saya tidak pernah menjual roti saya kepada orang najis sepertimu. Kini aku paham kenapa roti-roti kita tidak laku. Ternyata di kota ini banyak orang seperti kamu yang selalu mengaku hina, selalu mengutuki orang-orang yang lemah. Esther, Ibu, kabar Esther. Ayo, mampan istri saya. Orang seperti kita memang harus menanggung penderitaan seperti ini. Harus menanti Tuhan sampai mati. Ibu simpan. Jika mau lagi, nanti bisa kubawakan lebih banyak. Datanglah sekarang, ku berseru di manakah juru selamat menantimu hingga hancur imanku bertaruhan sampai kapan digenapi nubuat yang berkata penolongmu datang.
Pak, adakah tempat kami bermalam malam hari ini? Pak, tolonglah kami. Jangan-jangan istriku akan bersalin malam hari ini. Ayo Maria, bertahanlah. Bertahanlah. Adik, kami sudah memutari kota ini semalaman. Adakah tempat untuk kami bermalam malam hari ini? Rumahku bukan tempat penginapan. Tapi, tolonglah kami. Aku tidak mengenal kalian, dan kalian juga tidak mengenal aku. Untuk apa aku menolong kalian? Pergi sana. Baiklah. Ayo Maria. Ayo. Kita cari tempat lain. Hati Maria. Tahanlah. Tahanlah. Mari kita cari tempat lain. Wahai penduduk Bethlehem, barang siapa yang melihat ada keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun harus segera melapor kepada kami. Sebab Raja Herodes telah mengirimkan hadiah untuknya. Mari kita kelilingi kota ini, mencari ibu hamil dan bayi kecil untuk Raja Herodes. Kuatan tabu siap menghabisi karena kakak kota ini prajurit Romawi siap mencari baik mencegah ibu hamil awas hadiah saja sembunyikan baik kami akan menjalankan wilayah berkuasa menjaga perkasa hidup Raja Herodes sejati. Hidup Raja Herodes! Hidup Raja Herodes! Hidup Herodes! Hidup! Dari apa yang dikatakan tentara itu? Mereka mengincar aku, Yesus. Bertahanlah Maria. Kita harus percaya kalau Tuhan sudah membawa kita ke tempat sejauh ini, tidak mungkin Dia membawa kita pada kegagalan. Ayo, tahanlah Maria. Ada anak kecil ini. Mari kita tanyakan padanya. Tapi dia hanya anak muda. Tidak mungkin dia tahu. Sayanglah, Tuhan bisa memakai orang yang Baiklah, ayo Maria. Ayo. Adik kecil, apakah kamu tahu tempat kami bisa bermalam malam hari ini? Kakak, aku biasa bermain di salah satu kandang domba ayahku. Apakah kalian bermalam sana? Namun kandangku tidak terlalu besar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah, segera antarkan kami ke sana. Baiklah, mari percaya kakak. Ayo bertahanlah Maria. Sedikit lagi. Terima kasih adik kecil. Sama-sama. Selamat Ayo beristirahat. Maria. Hai bocah kecil, saya lihat dari kejauhan ada sepasang suami istri yang baru melewati jalan. Kamu jujur, atau kamu saya bawa ke penjara? Kamu pikir bisa menipu orang dewasa seperti kita? Jika dia menuju ke arah sana, berarti suami istri itu lari ke arah sana. Ayo, saya.
domba-domba di daerah sana sudah kita beri makan. Baiklah. Tahun ini kita banyak orderan domba. Kita bisa sukses bersama. Kakiku masih terasa sakit. Mari. Kalian semua diterima di sini. Mulai hari ini, kalian tidak perlu khawatir apa kata orang di kota sana. Mereka adalah orang-orang buangan dari kota. Mari kita terima mereka dan tinggal bersama dengan kita. Silakan. Kita istirahat di sini saja. Sudah membaik. Apa itu? Wah! Jangan takut, sebab sesungguhnya aku menyatakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hal ini telah lahir bagimu, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungnya. Seorang malaikat telah berkata kepada kita bahwa Mesias telah datang. Mesias telah datang. Sini, ikut kami. Mesias mana, Pak? Menangkap Mesias. Lihat di sana, ada sebuah kandang domba. Ayo kita lihat. Tuhan di sana. Tuhan di sana. Tidak ada yang dapat dirasakan umatnya. Kuasa melipat gerakannya. Tidak satu pun mampu merebut kemuliaan yang Kau berikan bagiku. Tidak ada yang dapat dirasakan obatnya. Kuasa maut dipatahkannya. Tidak satu pun merebut kemuliaan yang Kau berikan bagiku. Dan nubuat yang terindah itu hari ini telah digenapi. Kenapa kalian semua bisa ada di sini? Dan mana kalian tahu seorang juru selamat telah datang kepada kita dengan wujud seorang manusia, menjadi sama dengan kita, menjadi serupa dengan kita. Mesias telah datang. Mesias telah datang. Mesias telah datang. Mesias telah datang. Telah kulihat Tuhan rancanganmu yang besar bagi dunia ini. Dialah yang akan menyelamatkan umatmu. Dialah Raja Damai,
penasehat ajaib, dan Allah yang perkasa. Dengan nama siapakah kau menamainya? Oh Tuhanku, oh Juru Selamatku, siapakah nama Tuhan kecilku ini? Yesus, 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 Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus, Tuhan Yesus, Tuhanku Yesus. menolong kita. Akan sukacita, oh Yesus telah lahir. Beritakan kepada seluruh dunia bahwa penyelamat telah Raja datang. selamat, Naraka, kita akan diselamatkan. Raja selamat, Pemimpin pujian, seorang anak telah lahir. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, semua hadir malam hari ini. Kita satukan hati dan kita percaya bahwa terang Kristus yang lahir bagi kita menerangi hidupmu saudara. Dan mari sambut Natal ini dengan penuh pengharapan, karena Yesus yang kita sembah adalah sumber pengharapan bagi kita. Dialah penasihat ajaib, dialah Allah perkasa, Dia Bapa yang kekal, dan Dia Raja damai. Mari kita semua satukan hati, kita naikkan pujian ini, dan boleh angkat dirinya tinggi ke atas. Diberikan
Engkau sudah memberikan seorang anak bagi kami, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah lahir, bahkan menderita, mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena karya penebusan Kristus Yesus, kami sudah menerima keselamatan kekal. Dan karena itu Tuhan, kami mengucap syukur Engkau ada di dalam hati kami, menjadi terang bagi kami, sehingga kami menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kami. Kami mau membawa warta keselamatan bagi Engkau, ya Tuhan, bagi banyak orang, sehingga namamu dimuliakan, makin banyak yang datang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini menjadi malam berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, boleh di. Saya persilakan untuk jemaat duduk kembali dan